Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Jumat 30 Agustus 2024. Kita sudah berada di akhir bulan Agustus 2024. Besok kita sudah masuk pada bulan September 2024. Iya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, rungkatnya satu demokrasi adalah ketika negara membatasi, negara mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk berbicara, berekspresi, beropini, berpendapat, berkomentar, bersuara, berkarya, dan berserikat dengan sebebas-bebasnya dan seleluasa-leluasanya. Ya. Dan sekarang ini yang terjadi di negara kita, Indonesia. Ketika banyak orang yang khawatir, ya, kepentingan pribadi dalam tanda kutipnya terancam hanya karena ada sanak saudara atau sanak famili atau kerabatnya yang ikut bersuara dalam kondisi negara saat ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, tetapi ia masih memikirkan kepentingan dan dalam tanda kutip keselamatan pribadinya. Nah, ini kan juga membuat demokrasi di negara kita ini makin terancam. Gitu. Justru negara Indonesia saat ini, saudara, memerlukan yang namanya kebersamaan dan persatuan. Kebersamaan dan persatuan di dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini, agar demokrasi di Indonesia ini tidak hanya sekedar nama. Tidak hanya sekedar negara kita ini pernah menjadi sebuah negara yang berdemokrasi. Agar demokrasi di Indonesia ini tidak hanya sekedar sebuah cerita, sebuah dongeng, ya. Agar negara kita ini, agar demokrasi di Indonesia ini tetap benar-benar ada gitu loh. Bukan seperti yang kalau dalam bahasa Medan itu disebut sekonyong-konyong demokrasi atau ala demokrasi ala-ala gitu loh. Demokrasi ala-ala dan demokrasi pura-pura atau pura-pura berdemokrasi, ya. Ya pura-puranya aja negara ini berdemokrasi padahal sebenarnya enggak sama sekali. Kenapa? Karena budaya dan kebiasaan berdemokrasi di Indonesia ini tidak diajarkan. Tidak diamalkan, tidak dilaksanakan sejak pertama kali Indonesia ini memilih jalan menjadi sebuah negara yang berdemokrasi pada 1998 yang lalu. Jadi 26 tahun perjalanan reformasi ini tidak dibarengi dengan pendidikan politik. Tidak dibarengi oleh pendidikan politik dan tidak juga dibarengi oleh pendidikan demokrasi. Akibatnya apa? Masyarakat Indonesia belum banyak yang terbiasa dengan demokrasi, terutama generasi tuanya. Ya, generasi tuanya yang masih fear, masih takut gitu loh dengan kalau ruang publik riuh ramai
dengan suara ini dan itu, ya. Apalagi kalau udah menyangkut kepentingan pribadi dalam tanda kutip atau keselamatan pribadi dalam tanda kutip. Khawatir kalau ada sanak familinya atau sanak saudaranya atau ada temannya, ada kerabatnya, ada siapapun yang ada di dalam circle pribadinya. Ketika bersuara negara ini tidak sedang baik-baik saja. Ketika bersuara bahwa rezim tirani feodal dari Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia 2014-2024 ini harus segera diakhiri. Akibatnya yang terjadi adalah penekanan, ditekan supaya ini yang saya alami juga saudara. Supaya kita ini jangan terlalu vokal. Supaya kita jangan terlalu vokal, kita jangan terlalu bersuara lantang gitu loh. Bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bahwa kerusakan ini, bencana ini akan terus berlanjut. Setidaknya sampai Mulyono alias Jokowi itu benar-benar hilang dari perpolitikan Indonesia untuk selamanya. Ayo kita seret Jokowi ke penjara. Ayo kita adili Jokowi. Kalau perlu kita gantung Jokowi di Monas. Misalkan seperti itu suaranya. Nah, orang kalau masih mementingkan kepentingan pribadinya, orang masih mementingkan keselamatan pribadinya dalam tanda kutip, ya akan seperti yang saya alami, ditekan terus supaya jangan terlalu vokal, supaya jangan terlalu kritis, karena takut nanti kepentingan dan keselamatan pribadinya dalam tanda kutip terancam. Ingat ya, saya kasih tahu Anda, mau itu ASN kah, mau itu TNI kah, mau itu Polri kah, mau itu pegawai BUMN kah, mau itu abdi negara yang lain, mereka itu juga rakyat. Mereka rakyat biasa yang bebas bersuara. Mereka rakyat yang merdeka dan berdaulat atas diri mereka, atas suara mereka, atas atas pemikiran mereka, atas pendapat mereka, atas suara, atas pandangan mereka. Ya, kita ini adalah rakyat yang merdeka, rakyat yang independen. Ya, rakyat yang berdaulat. Kita nih sovereign kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sovereign ya, atas pemikiran kita, pendapat kita, suara kita, karya kita, keberserikatan kita. Ya. Semuanya. Ini kalau kita mau berdemokrasi yang betul. Bukan demokrasi-demokrasian, apalagi demokrasi pura-pura. Atau istilahnya pura-pura berdemokrasi gitu. Ya, semoga ingat ya, gaji dari para abdi negara itu juga bersumber dari kita, dari rakyat, bukan dari pihak lain. Pejabat negara itu juga rakyat. Ya. Gitu. Mari satukan suara kita sebagai rakyat Indonesia melawan ya pembegalan dan pengerusakan demokrasi oleh Mulyono alias Jokowi and the gang.